Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya terus berdoa supaya setiap kita diberikan kekuatan, kesehatan, imunitas dan kita dihindarkan dari berbagai penyakit menular. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Bapa dalam surga, kami naikkan puji dan syukur. Kami boleh memuji, menyembah kepada Tuhan. Biar pujian, pengagungan, sembah sujud kami boleh berkenan dalam hati Tuhan. Dan juga kami sebentar lagi akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, bentuklah kami sehingga kami makin hari makin menyerupai seperti Engkau. Berikan hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 8 ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian juga bisa menyimaknya. Mazmur nomor 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang ke-6. Namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakatoinya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur nomor 8 ini dimulai dan diakhiri oleh pemazmur atau Daud di dalam ayat yang kedua. Dan ayat yang ke-10 dengan satu pujian tentang kemuliaan dan keagungan daripada Tuhan. Kemudian Daud mengaitkannya dengan pengenalan manusia akan dirinya. Secara rohani sesungguhnya ini adalah satu berkat yang besar. Mengapa? Karena tidak setiap orang memiliki mata rohani untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan dan mengenal dirinya secara benar. Ada orang yang hidupnya senantiasa bertanya-tanya, apakah Tuhan ada? Siapakah Tuhan itu? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak menolong? Mengapa Tuhan tidak mencegahnya? Mengapa Tuhan berdiam diri? Itu yang selalu ditanyakan. Orang-orang seperti ini sedang mencari-cari Tuhan, mencurigai Tuhan, mempertanyakan Tuhan, merasa tahu yang lebih baik daripada Tuhan, tidak melihat kemuliaan daripada Tuhan dan juga keagungan daripada Tuhan. Yang mereka lihat adalah kejahatan dan kebusukan semata-mata. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nietzsche. Nietzsche berkata, keretakan pada tembok itulah Tuhan. Nah berbeda dengan Daud. Mengapa Daud bisa menyanyikan pujian tentang kemuliaan dan keagungan daripada Tuhan? Karena Daud mengenal dengan baik dan benar, yaitu yang pertama akan identitas daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang identitas Tuhan itu sama artinya kita bertanya, siapakah Tuhan itu? Siapakah Tuhan itu? Ada Tuhan yang keberadaannya harus dibela mati-matian oleh manusia. Ada Tuhan yang menawarkan keselamatan dengan perbuatan baik atau dengan perbuatan baik plus dengan iman. Ada Tuhan yang harus disembah dengan mempersembahkan anak manusia. Ada Tuhan yang mudah marah, sedikit-sedikit marah dan membuat manusia menjadi takut. Ada Tuhan yang memberikan banyak pantangan yang berkaitan dengan waktu atau melihat waktu dan lain sebagainya. Ada Tuhan buatan tangan manusia, dia punya mulut tetapi tidak bisa berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, memiliki telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga napas tidak ada di dalam mulut mereka. Siapakah Tuhan itu? Berdasarkan nas yang tadi sudah kita baca di dalam Mazmur 8, kita bisa melihat keberadaan Tuhan, identitas Tuhan.
Tuhan itu adalah yang pertama. Betapa mulianya nama Tuhan di seluruh bumi. Ayat 2 dan juga ayat 10. Yang kedua, keagungan Tuhan itu mengatasi langit. Yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang musuh telah kau letakkan dasar kekuatan. Karena lawanmu untuk membuka musuh dan pendendam. Itu ayat ketiga. Di dalam ayat yang kedua dan dalam ayat 10, Daud membahas tentang kemuliaan dan keagungan daripada Tuhan. Dan sekarang di dalam ayat 3 ini, Daud melihat bahwa kemuliaan dan keagungan Tuhan dapat dilihat juga pada bayi-bayi dan anak-anak menyusu. Mengapa? Karena kekuatan Tuhan terbukti dalam diri mereka. Nah, di sini Daud menggunakan gagasan-gagasan yang familiar yang terdapat di dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa di dalam bayi-bayi dan juga anak-anak yang menyusu ada kekuatan daripada Tuhan. Yang pertama, bayi-bayi dan anak-anak diciptakan menurut gambar Allah. Jadi bukan orang dewasa saja, tapi juga bayi-bayi dan juga anak-anak diciptakan menurut gambar daripada Allah. Tidak heran ya. Kirkpatrick di dalam bukunya tentang Mazmur dia berkata, walaupun masa bayi-bayi dan anak-anak dianggap remeh, tapi mereka adalah saksi daripada keberadaan dan karakter daripada Allah. Yang kedua, Tuhan memelihara mereka. Lebih tepatnya bahwa Tuhan itu tidak melupakan mereka. Tiga, Tuhan mengasihi dan memberkati mereka. Yang keempat, anak-anak bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam Septuaginta, kekuatan itu diterjemahkan sebagai pujian. Hans Joachim Krauss mengatakan, melalui pujian yang keluar dari mulut bayi-bayi dan anak-anak, Allah sedang membangun benteng, mendirikan kekuatan yang abadi yang diarahkan pada musuh-musuh untuk menghancurkan mereka. Contoh, di dalam Matius 21 ayat 15 dan 16. Setelah Yesus membersihkan bait Allah yang digunakan untuk apa? Untuk tukar uang. Lalu jual merpati dan lain sebagainya. Kemudian Yesus menyembuhkan orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang. Kemudian anak-anak berteriak, Hosana bagi anak Daud. Nah, waktu anak-anak berteriak Hosana bagi anak Daud, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menjadi jengkel. Nah, inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Yesus mengutip di dalam Mazmur 8 ayat 3. Dia berkata, dari mulut bayi-bayi dan juga dari anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah, ini untuk membungkam mulut daripada musuh. Yang kelima, dipakai sebagai kiasan atau metafora atau untuk menunjukkan dengan hal-hal yang lemah untuk menunjukkan kemuliaan dan kekuatan daripada Tuhan. Contoh, 1 Korintus 1 ayat 27, saya bacakan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Satu lagi, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya ini untuk membungkamkan musuh dan penendam. Siapakah mereka? Craigie mengatakan bahwa ini adalah lambang kekuatan daripada manusia, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang membanggakan diri, yang tidak mengenal nama Tuhan, yang menyangkal keberadaan dan kekuasaan Tuhan, yang mengatakan tidak ada Tuhan. Agustinus dulu sebelum mengenal kepada Tuhan, hidupnya berkelimbang dengan dosa luar biasa. Mamanya ingin dia bertobat, maka dia panggil pendetanya untuk memberitakan Injil kepada Agustinus. Tapi Agustinus diberitakan Injil, dia tidak mau bertobat. Kesempatan berikutnya juga dia tidak mau bertobat. Kesempatan yang berikutnya dia tidak bertobat. Dan akhirnya pendetanya berkata kepada mamanya, anakmu terlampau pintar. Ya, tapi satu saat Tuhan memakai anak-anak kecil. Anak-anak kecil sedang bernyanyi
dekat taman, dekat rumah Agustinus. Anak kecil itu bernyanyi, ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah, yaitu kitab suci. Maka Roh Kudus menggerakkan hati Agustinus. Agustinus membuka Alkitab, dia buka dari Roma 13 ayat 13 dan 14. Roh Kudus bekerja, dia diinsapkan, dia ditobatkan, dia dilahirkan baru menjadi anak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang anak yang bernama Viola, umur 10 tahun. Dia suka menirukan pendeta-pendeta berkhotbah. Dia menggunakan ranting pohon untuk berkhotbah. Waktu dia memperagakan pendeta berkhotbah, seorang misionaris yang bernama Michel di Sudan Selatan melihat dia. Oh, dia begitu takjub. Ya, dia mau libatkan Viola. Ya, memberikan dia kesempatan untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan dalam pelayanan di sebuah desa. Akhirnya Viola itu setuju. Nah, singkat ceritanya Viola dibawa ke desa di mana misionaris itu melayani. Nah, lalu apa? Dia berdiri di hadapan orang banyak. Seorang anak yang tadinya ditelantarkan, pada saat itu berdiri di hadapan orang banyak sebagai putri raja di atas segala raja melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan dengan begitu semangat. Ya, ini ditantang. Separuh orang desa itu maju ke depan, ya, untuk menyerahkan diri percaya kepada Kristus. Luar biasa. Jadi Tuhan juga bisa pakai anak-anak yang kecil untuk menjadi alat Tuhan untuk membungkamkan mulut daripada musuh dan pendendam. Nah, berikut kita akan lihat satu buah video, kurang lebih hampir 5 menit ya. Ini viral sekali di YouTube. Bagaimana seorang anak bisa memimpin liturgi. Nah, ini anak ini tinggal di Indonesia bagian timur. Kita saksikan. Dipimpin oleh adik Wensi Tondak. Silakan. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyala. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah siang hari ini. Jemaat dengar untuk berdiri dan sekali lagi kami menyanyikan puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyelap. Mari kita habiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di surga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru selamat manusia. Angkatlah yang mulia, Juru selamat dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, dengarkan doa kami. Allah yang kecil dan lemah kepadamu sembahlah. Amin. Kita akan baca Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih
akan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, Bapa kami di surga, di sini namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah nama di bumi yang seperti di surga. Berikanlah pada kami ini makanan kami sejujurnya. Penampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan dan lepaskan kami daripada yang jahat. Dan engkau punya rajalah, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, amin. Kita akan menutup ibadat ini juga untuk berdiri dan kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Jemaat tetap tinggal berdiri dan kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadat selesai dan shalom. Damai berhati. Nah Bapak Ibu sekalian, siapakah Tuhan itu? Yang keempat, Tuhan itu adalah Dia pencipta langit. Siapakah Tuhan itu? Dia bukan saja pencipta langit, tetapi Dia pencipta benda-benda daripada langit, bulan dan bintang-bintang. Bahkan Dia menciptakan kita yang namanya manusia. Bahkan Dia juga menciptakan binatang yang ada di darat, di udara, dan di lautan. Itulah Tuhan kita, itulah identitas daripada Tuhan. Mengapa Daud bisa menyanyikan pujian tentang kemuliaan dan keagungan daripada Tuhan? Karena dia mengenal dengan baik dan benar akan identitas daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Daud juga menyanyikan pujian tentang kemuliaan dan keagungan daripada Tuhan? Karena Daud mengenal dengan baik dan benar apa? Akan identitas daripada manusia. Siapakah manusia itu? Apa kata Tuhan tentang Daud? Apa kata Tuhan tentang identitas daripada manusia? Yang pertama, bahwa Tuhan itu mengingat manusia. Lalu Tuhan juga bukan saja mengingat, tapi mengindahkan manusia. Tuhan juga menciptakan manusia hampir sama seperti Allah. Lalu juga manusia itu dimahkotai dengan kemuliaan dan juga hormat. Lalu diberi kuasa atas buatan tangan Tuhan, bahkan segala-galanya diletakkan di bawah kaki daripada manusianya. Kesimpulannya, bahwa manusia atau kita ini begitu berharga di hadapan Tuhan, termasuk juga yang namanya bayi-bayi dan juga anak-anak yang menyusu. Nah Bapak Ibu sekalian, pernah gak kita di jalan gitu ya, ketemu uang 100.000 ya, duitnya lecek, kotor, dekil and dekumul. Nah kira-kira kalau ketemu di jalan nih, gak ada orang gitu ya, kita gak tahu pemiliknya siapa. Diambil gak? Weh, saya nanya, diambil gak? Diambil lah. Kalau Bapak Ibu sekalian gak mengambil, saya yang ngambil. Nah teman saya nemu uang ya di tempat yang yang becek, yang basah, kotor, ada lumpur, bau, mungkin juga ada ee-nya si Blacky, ada ee-nya si Amel sama blok kokok gitu ya, kucing dan ayam. Nah, tapi dia tetap bisa lihat uang itu. Diambil gak? Diambil lah. Lumayan. 100.000. Ya meski dia lecek, kotor, dekil, and kumel. Kenapa? Karena uang itu berharga atau bernilai. Gimana kalau nominalnya 1.000 seperti yang ada di layar, jatuh juga di tempat yang yang basah, yang becek, kotor, ada lumpur, bau, ya ada ee-nya si Blacky, si Amel atau si kucing atau blok kokok,
Mau diambil gak duit 1.000 itu? Ya pasti ya, jawabannya nggak mau diambil. Kenapa? Maintenance-nya lebih gede. Meskipun kita tidak mau ambil uang itu, saya ingin mengatakan bahwa Bank Indonesia menjamin uang itu. Meskipun nilainya 1.000, pemerintah kita menjamin uang itu. Artinya uang itu walaupun 1.000 itu berharga, bernilai. Nah, keberadaan diri kita kadang-kadang manusia memberikan penilaian kepada manusia karena apa yang ada dalam diri manusia, bukan apa yang dilihat oleh Tuhan. Kalau dia kaya, maka dia bernilai. Kalau dia punya kedudukan, dia bernilai. Kalau dia populer, dia tenar, maka dia berharga. Kalau dia dalam keadaan sehat, maka dia Dia berharga, dia bernilai. Akan tetapi sayangnya, hari ini banyak orang yang tidak menyadari. Dalam Mazmur 8 ini betapa berharganya diri kita. Betapa bernilainya diri daripada kita. Banyak orang begitu parasnya kurang cantik, kurang ganteng, matanya sipit, hidungnya itu mancung ke dalam, atau terlampau mancung ke depan kayak Pinocchio. Lalu juga giginya mendesak agak ke depan, kulitnya hitam, merasa pendek, sakit-sakitan, lalu mengatakan aku tidak berharga. Ada orang minder, terlampau kurus, terlampau gemuk, pendiam, introvert, tidak punya kawan, tidak populer, tidak disayang oleh orang tua, oleh anaknya, oleh pasangannya, bahkan sering dibully, maka mengatakan aku ini tidak berharga. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, sehari buat sehari, miskin, tidak punya kendaraan, rumah ngontrak, atau dia ngekos, merasa dirinya aku ini tidak berharga. Ada yang pendidikannya rendah, tidak berpendidikan, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, pekerjaan sebagai kuli ataupun pembantu rumah tangga, maka berkata bahwa aku ini tidak berharga. Banyak pergumulan, permasalahan, persoalan, ada tekanan dari dalam, dari luar, maka mengatakan bahwa aku ini tidak berharga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, identitas kita bukan berdasarkan kecantikan atau kegantengan kita. Identitas kita bukan berdasarkan kekayaan, uang, atau materi kita. Identitas diri kita bukan berdasarkan kedudukan, jabatan, kepopuleran, ketenaran diri daripada kita. Identitas diri kita bukan karena mungkin kita sehat atau sakit, bukan. Jika kita merasa atau kita berpikir bahwa semua itu membuat kita ini bernilai atau berharga, maka pada waktu semua itu lenyap pada diri kita atau lepas daripada diri kita, maka akan berakibat fatal. Seorang anak remaja yang pernah kami layani gitu ya, waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan gitu, jadi pengerja pemuda gitu ya. Kami besuk seorang anak remaja merasa dirinya nggak cantik gitu ya. Dia mau bunuh diri. Kami melayani, guru Injil kami melayani, dibawa ke psikiater, psikiater melayani, orang tua memperhatikan dan lain sebagainya. Tapi gadis putri ini mengambil keputusan yang tragis, yaitu minum racun serangga. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak cantik. Adolf Mekker, ya, miliarder asal daripada Jerman yang pernah menduduki sebagai orang terkaya peringkat 94 versi Forbes. Suatu saat jatuh miskin, frustasi, depresi. Dia pilih bunuh diri. Dia tabrakan dirinya kepada kereta api pada tahun 2009 dalam usia 74 tahun. Mati. Kenapa? Karena bangkrut. Kekayaannya, uangnya, materinya lenyap. Jesse Livermore, beruang Wall Street. Ini orang luar biasa ya, orang tempo dulu. Len Fraser, dia presiden daripada Bank of International Settlement. Ivan Kruger, presiden dari monopoli terbesar di dunia. Pada waktu jabatannya itu lepas, lenyap dari dirinya, ada tekanan, ketiga-tiganya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, ada anak muda nih, satu namanya Jonathan Brandis,
Dia pemeran serial si Quiz. Terkenal waktu itu. Tapi akhirnya pamornya, karirnya kian menurun. Waktu menurun, akhirnya apa? Dia ambil keputusan untuk apa? Untuk gantung diri. Waduh, luar biasa. Karena dia merasa ketenaran populer itu membuat dia berharga. Lalu berikutnya, Otto Besheim, miliarder Jerman juga, mengakhiri hidupnya dengan apa? Ya, bunuh diri. Kenapa? Karena dia menderita penyakit yang tidak diketahui dan tidak dapat disembuhkan. Ya, jadi dia tertekan, akhirnya apa? Bunuh diri. Nah ini Carlos Alberto Reina, wah ini mantan diplomat, hakim, pengacara, politikus, duta besar, presiden Honduras. Tapi akhirnya apa? Tembakan dirinya karena apa? Masalah kesehatan. Nah ini terkenal satu, Robin Williams. Ya, dia ada pria yang dianggap paling lucu di dunia hiburan. Tapi mengakhiri hidupnya dengan menyedihkan, yaitu apa? Gantung diri tanggal 11 Agustus 2014 karena apa? Tertekan, stres karena mengidap penyakit Parkinson. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, identitas kita bukan karena semua itu. Identitas kita adalah seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 5 sampai 9. Secara khusus bahwa kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Yaitu di dalam apa? Kita mirip dengan Allah di dalam perasaan kita, pikiran kita, kemampuan kita, penilaian kita, hal yang kita rasakan, kemampuan spiritual, bahwa kita memiliki kehendak bebas, bagaimana kita bisa bertindak sendiri dan lain sebagainya. Pada dasarnya kita adalah makhluk sama seperti daripada Tuhan. Ada seorang tokoh gereja yang luar biasa, namanya Benson Andrew Idahosa, ya. Di negaranya itu di Nigeria, itu perang tuh biasanya perang antara utara dengan selatan. Utara itu kelompok Muslim, di selatan itu kelompok Kristen gitu. Suatu saat terjadi perang, mati 300, ya kenapa? Pemilu lokal. Nah, dia lahir di Nigeria, ya. Ayahnya nggak mau merawat dia. Dia perintahkan kepada istrinya, tolong nih anak ini, ya dibuang aja. Akhirnya apa? Istrinya karena ditekan oleh suami, akhirnya apa? Dia membuang bayinya itu. Dibuang apa? Di tempat sampah. Sebelumnya dibungkus dengan kain, ya namanya seorang ibu, ya. Berat sekali dia meninggalkan anaknya, jadi dibungkus dengan kain supaya mungkin gak kedinginan. Akhirnya ditaruh di tempat pembuangan sampah gitu. Nah, mereka berpikir gitu ya, bahwa Benson ini sudah meninggal. Tapi suatu malam hujan begitu deras. Akhirnya air hujan itu membasahi kain daripada bayi itu, dan bayi itu adalah apa? Menangis. Benson menangis dengan sangat keras pada malam itu. Lalu apa? Ibunya tergerak hatinya. Akhirnya apa? Dia ambil kembali Benson, lalu dia besarkan Benson itu tanpa pengetahuan daripada suaminya. Ya, Allah melihat Benson itu begitu berharga loh. Benson 17 tahun, tidak pernah pakai sepatu. Tapi dipakai oleh Tuhan kelak kemudian hari menjadi luar biasa. Sampai ada 5.000 gereja yang didirikan, dan bahkan dia melayani di 100 negara. Ada universitas yang didirikan, dan juga ada banyak gereja didirikan oleh dia. Karena Tuhan mau memakai dia menjadi alat di tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah diri kita. Pada waktu orang melihat kita enggak bahagia, kita berharga di hadapan Tuhan. Berdasarkan Mazmur 8, kita begitu berharga. Kekayaan itu hanya embel-embel. Ya, ketenaran, kepopuleran itu juga hanya embel-embel. Kedudukan, jabatan itu hanya embel-embel saja. Keberhargaan diri kita bukan karena itu semua. Tapi karena Tuhan sudah mengatakan kita begitu berharganya di hadapan Dia. Oleh karena itu, yang pertama, kita perlu percaya kepada Tuhan. Karena tanpa percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan, dia bisa mengenal kepada Tuhan. Yang kedua, kita perlu berusaha mengenal Tuhan. Milikilah relasi yang intim dengan Tuhan. Karena tanpa pengenalan Tuhan yang baik dan benar, kita tidak dapat mengenal diri kita dengan baik dan dengan benar pula. Lalu yang ketiga, sadarilah dan pahamilah betapa mulianya dan agungnya
Tuhan kita dan betapa fana dan tidak layaknya kita manusia. Dan yang terakhir, pujilah Dia, saksikanlah Dia, layanilah Tuhan kita yang betapa mulianya dan agungnya itu melalui apa? Pemikiran kita, dengan perkataan kita, dengan suara kita, dengan pujian kita, dengan sikap kita, dan juga dengan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau. Firman-Mu, Mazmur 8, memperlihatkan kepada kami betapa mulianya dan agungnya Engkau Tuhan. Dan betapa berharganya kami manusia di hadapan Tuhan. Seringkali kami merasa ataupun orang menilai bahwa manusia itu berharga atau bernilai karena dia memiliki harta yang banyak, materi yang banyak, uang yang banyak, memiliki ketampanan, kecantikan, kepopuleran, ketenaran, kedudukan, jabatan, sehat, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengajar kami bahwa kami berharga di hadapan Tuhan karena Engkau sudah menciptakan kami hampir sama seperti Allah sendiri. Bahkan Engkau memahkotai kami dengan hormat dan kemuliaan. Bahkan ciptaan Tuhan yang lain pun Engkau letakkan di bawah kaki kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang mulia dan agung. Ajar kami semua Tuhan senantiasa dalam hidup kami memuji, mengagungkan, menyembah hanya kepada Engkau saja. Terpujilah nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.